Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada elements of the process of social research. Yang pertama itu ada tinjauan literatur, ya. Literatur merupakan elemen penting ya dalam semua penelitian. Ketika kita telah memilih suatu topik atau masalah yang menarik minat kita, kita harus membaca lebih lanjut untuk menentukan sejumlah hal yang kita perlu tahu. Jadi, mulai dari apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut, konsep dan teori apa yang telah diterapkan dalam penelitian itu, metode penelitian apa yang digunakan, ya, kontroversi apa tentang topik itu, gitu ya, dan bagaimana hal itu bisa dipelajari. Lalu ada what classes of evidence-nya, gitu, dan siapa kontributor utama untuk penelitian tentang topik ini. Jadi sebuah topik akan jauh lebih menarik gitu ketika memiliki kontroversi mengandung kontroversi lah istilahnya gitu. Misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang apa ya? Misalnya teori moral panic. Moral panic nanti juga akan kita bahas gitu, tapi di chapter 2. Tapi ini saya hanya mencontohkan saja. Dalam teori moral panic gitu, kepanikan moral terjadi ketika sekelompok orang ya atau individu dicap sebagai kriminal dan akhirnya membuat masyarakat tidak nyaman dengan kehadiran dia gitu. Ada isu-isu yang kemudian akhirnya membuat kelompok ini ya dicap sebagai kriminal. Jadi misalnya geng motor gitu ya. Geng motor ini dicap sebagai kriminal karena membahayakan pejalan kaki misalkan atau membuat kerusuhan, membuat kegaduhan dan sebagainya gitu sehingga dicap sebagai kriminal oleh masyarakat gitu. Nah ini adalah salah satu studi kasus yang bisa diangkat dalam penelitian gitu. Tentunya menggunakan teori moral panic gitu. Contohnya kontroversi tentang misalnya video syur yang beredar luas gitu melibatkan artis gitu ya. Saat itu kan belum ada hukum ya, ada hukum yang pasti tentang apakah pelaku akan ditangkap dan sebagainya. Tetapi kemudian ada desakan dari masyarakat yang meminta pelaku untuk ditangkap gitu, diadili dan sebagainya. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah karena belum ada aturan hukum yang berlaku saat itu. Di sisi lain ada desakan dari masyarakat, lalu ada dibantu dengan pemberitaan di media massa gitu sehingga akhirnya di penjara gitu, dicap sebagai lagi-lagi kriminal gitu. Itu ada kontroversi di dalam topik itu sehingga menjadi sangat menarik untuk dibahas gitu ya. Contohnya. Lalu apakah ada classes of evidence gitu, misalnya di penelitian ini tuh ternyata membuktikan A, padahal penelitian sejenis gitu ya, misalkan dia penelitian replikasi ya, padahal penelitian sejenis yang sebelumnya itu membuktikan B gitu. Ada perbedaan hasil penelitian di situ sehingga ya tadi kalau misalkan kita melakukan tinjauan literatur kita harus jelaskan apa perbedaannya antara penelitian A dan penelitian B gitu. Oke, sisanya saya sih ngerasa sudah mengerti ya. Oke. Nah, banyak topik penelitian gitu ya memiliki tradisi penelitian yang kaya sehingga tidak mungkin banyak orang seperti mahasiswa akan dapat melakukan tinjauan literatur yang mendalam di bidang-bidang tersebut. Gitu karena yang penting adalah Anda membuat dan membaca buku-buku yang tentunya yang penting saja gitu ya, artikel jurnal yang penting saja gitu.
Nah, perlu diketahui bahwa tinjauan literatur bukan hanya ringkasan dari literatur yang telah dibaca. Anda harus menilai pentingnya artikel jurnal mereka dan bagaimana setiap item itu cocok dengan narasi tentang literatur yang Anda buat gitu saat menulis tinjauan literatur. Kedua, ada konsep dan teori. Nah, konsep adalah cara kita memahami dunia sosial. Konsep pada dasarnya adalah label yang kita berikan kepada aspek-aspek dunia sosial gitu yang tampaknya memiliki ciri-ciri umum yang menurut kita penting gitu, sebagaimana diuraikan dalam bab 7 gitu ya. Ilmu-ilmu sosial memiliki tradisi konsep yang kuat gitu. Banyak di antaranya telah menjadi bagian dari bahasa kehidupan sehari-hari. Contoh dari konsep seperti birokrasi, kekuasaan, kontrol sosial, status, karisma, proses kerja, modal budaya, McDonaldisasi, alienasi, dan sebagainya. Nah, konsep adalah unsur utama teori. Jadi memang hampir mustahil untuk membayangkan sebuah teori yang tidak memiliki setidaknya satu konsep gitu ya yang terkandung di dalamnya. Nah, hubungan antara teori dan penelitian sering digambarkan sebagai melibatkan pilihan antara teori yang mendorong proses penelitian dalam semua fase dan teorinya sendiri sebagai produk dari proses penelitian. Nah, ini selalu digambarkan sebagai kontras gitu ya antara masing-masing pendekatan deduktif dan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian dan ya merupakan sesuatu yang akan nanti dibahas pada chapter 2. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang memberikan pernyataan eksplisit tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Tujuan penelitian dapat disajikan sebagai pernyataan, misalnya saya ingin mengetahui apakah atau mengapa gitu ya. Tetapi sebuah pertanyaan ini memaksa peneliti untuk lebih eksplisit gitu ya tentang apa yang akan diteliti. Nah, jika Anda tidak menentukan pertanyaan penelitian yang jelas, ada risiko besar bahwa penelitian Anda tidak fokus gitu dan Anda tidak yakin tentang apa penelitian Anda dan untuk apa Anda mengumpulkan data. Pertanyaan penelitian berguna untuk memandu kajian literatur, memandu memilih jenis desain penelitian, memandu tentang data apa yang akan dikumpulkan dan dari siapa, memandu analisis data, memandu penulisan data, menjaga agar tetap pada jalur yang tepat, dan membantu pembaca memahami konteks penelitian. Itu dan dalam buku Breman gitu ya, Denscombe mengatakan ya terdapat kurang lebih 7 daftar jenis pertanyaan ya. Dia memberikan contoh gitu. Yang pertama adalah memprediksi hasil. Misalnya apakah Anda terjadi dalam keadaan A dan B dan sebagainya gitu. Lalu menjelaskan sebab dan akibat dari suatu fenomena. Apakah Y dipengaruhi oleh X atau Y adalah konsekuensi dari X. Ketiga, mengevaluasi suatu fenomena. Apakah Anda menunjukkan manfaat yang diklaim ya, dimiliki. Keempat, menggambarkan sebuah fenomena. Seperti apa Y atau apa bentuk yang kamu asumsikan. Lalu kelima, mengembangkan praktik yang baik. Bagaimana kita bisa meningkatkan Y. Keenam, pemberdayaan. Bagaimana kita dapat meningkatkan kehidupan orang-orang yang kita teliti. Ketujuh, perbandingan. Apakah A dan B berbeda dalam hal X. Nah, yang penting untuk diketahui bagi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, maka pertanyaan penelitian harus diawali dengan bagaimana atau mengapa. Misalnya, saya memiliki judul penelitian hierarki pengaruh pada tayangan talk show Mata Najwa episode Mantra Layar Kaca. Maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana hierarki pengaruh pada tayangan talk show Mata Najwa episode Mantra Layar Kaca. Sampling cases, jadi the selection of cases in this case people who are relevant to the research questions ya. Penelitian sosial ini tidak selalu
dilakukan pada orang ya. Sebagai contoh, peneliti mungkin ingin meneliti konten media massa dan menggunakan teknik seperti analisis konten gitu ya. Jadi menganalisis isi misalkan agenda settingnya, framingnya dan sebagainya gitu ya. Nah, istilah kasus untuk mencakup berbagai macam objek, eh, pada siapa atau dari siapa data akan dikumpulkan. Nah, dalam penelitian sosial kita jarang eh, dapat mewawancarai, mengamati, atau mengirim kuesioner kepada semua individu yang mungkin layak menjadi subjek penelitian kita. Dan begitu pula, kita tidak mungkin dapat membaca dan menganalisis semua konten artikel di semua media massa yang berkaitan dengan area konten media yang menarik minat kita. Masalah waktu dan biaya itu akan selalu membatasi jumlah kasus yang dapat kita sertakan dalam penelitian kita, sehingga kita hampir selalu harus mengambil sampel. Nah, banyak orang mengaitkan pengambilan sampel dengan survei dan pencarian sampel yang representatif. Dalam penelitian studi kasus gitu ya, mungkin hanya ada 1 atau 2 unit analisis ya. Dengan penelitian tersebut tujuannya adalah untuk memahami kasus yang dipilih atau kasus secara mendalam ya. Masalah pengambilan sampel juga relevan dengan penelitian tersebut gitu. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa kasus harus dipilih sesuai dengan kriteria yang relevan dengan penelitian, individu-individu yang menjadi anggota konteks studi kasus itu harus dijadikan sampel sesuai dengan kriteria juga ya. Contoh pengambilan sampel pada penelitian kualitatif gitu ya. 5 orang informan sebetulnya sudah cukup representatif gitu. Penambahan informan penelitian akan dihentikan jika data penelitian sudah saturated atau sudah jenuh gitu. Jadi ketika kita melakukan transkrip ya, kita merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa digali dari setiap informan kita, dan kita merasa semua informasi sepertinya sudah sesuai gitu. Karena kan sebelumnya kita baca literatur dulu gitu ya. Dan kita merasa ini sudah jenuh datanya, maka yang harus dilakukan adalah tidak mencari informan lagi gitu. Tapi ketika dalam transkrip gitu ya, kemudian kita merasa bahwa ini masih ada yang kurang gitu, kita bisa menambah informan atau mewawancarai lagi informan kita gitu. Karena kita ngerasa bahwa mungkin ada yang ditutup-tutupi atau dia belum menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan seterusnya gitu. Jadi perlu ada wawancara lagi misalnya gitu. Nah, sementara dalam penelitian kuantitatif ya, pengambilan sampel ini bisa secara sengaja atau random gitu ya. Misalnya gitu, dalam random sampling tentu membutuhkan penghitungan yang akurat gitu ya, sehingga sampel dapat dikatakan telah mewakili populasi penelitian itu. Jadi kalau kuantitatif dia diawali dari populasinya dulu, kemudian untuk tadi ya menghemat biaya dan waktu dan sebagainya, dia harus mengambil sampel yang tepat gitu, sesuai dengan penghitungan yang akurat ya. Nah, pengumpulan data di sini pengertiannya gathering data from the sample so that the research question can be answered ya, jelas. Jadi memang yang paling umum gitu, yang paling akrab dengan kita, metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan kuesioner gitu ya. Tetapi ada yang lain gitu ya selain itu. Jadi wawancara pun ada banyak jenisnya gitu. Ada wawancara yang mendalam, wawancara terstruktur, tidak terstruktur, atau bahkan wawancara semi terstruktur gitu. Wawancara terstruktur artinya memang baku sekali, sudah mengikuti pedoman. Wawancara tidak terstruktur artinya informan diberi kebebasan gitu, tapi peneliti harus juga menjaga agar on the track gitu ya, tidak melebar gitu. Kalau wawancara tidak terstruktur tuh gunanya agar informan tuh lebih luas, lebih merasa bebas gitu
mengutarakan eh, menjelaskan informasi yang dia punya gitu ya, ketimbang wawancara terstruktur yang terkesan peneliti mengarahkan jawaban dari si informan gitu. Terkesannya seperti itu, padahal ya memang sudah ada panduannya gitu. Lalu ada observasi gitu ya. Ada observasi yang terlibat, observasi yang tidak terlibat secara langsung gitu ya. Ada yang ya contohnya mungkin ada yang terlibat itu yang magang gitu ya, yang tidak terlibat itu ya yang mengamati saja, tetapi tidak tidak jadi kalau misalkan penelitian lapangan gitu ya, dia hanya mengamati, tidak secara terus menerus masuk ke dalam kegiatan informan gitu ya. Lalu ada kuesioner juga, ini kuantitatif, studi dokumentasi, elektronik atau non elektronik gitu. Ini sangat familiar juga buat teman-teman yang melakukan analisis isi, analisis konten. Ada juga tambahannya FGD ya, focus group discussion, ya gunanya untuk em, mendapatkan jawaban dari berbagai perspektif ya. Gitu. Jadi em, ada alasan lain pasti ya dari FGD. Jadi tidak hanya itu, ya mungkin saja membuat informan merasa lebih nyaman ketika mengutarakan pendapat karena ya saya punya teman yang sama seperti saya gitu, atau orang lain juga sama nih punya pengalaman seperti saya gitu, jadi saya tidak ragu untuk mengatakan pendapat dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa alasan FGD harus dilakukan. Tentunya FGD memerlukan persiapan ya, karena dia butuh butuh tempat yang nyaman, kemudian juga semua informan ini juga harus apa punya schedule yang sama gitu ya, artinya dia harus bersedia datang di hari Senin jam berapa misalkan gitu. Jadi agak sedikit rumit sebetulnya FGD ini, tetapi ketika lancar, ketika berhasil, akan data penelitian jauh akan lebih kaya ya. Lalu ada analisis data. Nah, analisis data adalah tahap yang menggabungkan beberapa elemen. Nah, pada tingkat yang paling jelas ya, mungkin bisa diartikan penerapan teknik statistik pada data yang telah dikumpulkan. Itu namun terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua data dapat diterima untuk analisis data kuantitatif ya, diterima untuk analisis data kuantitatif, dan bahwa ketika beberapa data mungkin sesuai untuk analisis tersebut gitu ya, pendekatan alternatif kadang-kadang diambil gitu. Misalnya saja dalam penelitian kualitatif Anda akan disarankan menggunakan analisis tematik. Nah, tahap analisis data pada dasarnya tentang reduksi data, yaitu berkaitan dengan pengurangan kumpulan informasi yang telah dikumpulkan peneliti sehingga ia dapat memahaminya. Ya, pada pendekatan kualitatif, data transkrip wawancara dikelola, peneliti memahami data melalui pengkodean transkrip gitu ya. Bisa juga dilakukan lewat NVivo, software pengolah data kualitatif, dan data ditafsirkan umumnya secara tematik. Kemudian pada pendekatan kuantitatif, data hasil penelitian dianalisis ya dengan bantuan perangkat lunak pengolah data, misalnya SPSS atau Excel gitu ya. Dan jenis analisis data kuantitatif terbagi menjadi dua kelompok, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan karakteristik ciri atau keadaan kelompok subjek yang diobservasi. Nah, ia tidak dimaksudkan untuk melakukan inferensial ya dari pengujian hipotesis. Nah, namun gambaran tersebut berguna karena memberikan informasi tentang keadaan suatu kelompok sampel. Contohnya, misalnya tabel frekuensi, grafik, diagram garis, diagram batang, diagram pie, dan seterusnya. Sementara statistik inferensial yaitu menganalisis informasi yang terdapat pada sampel untuk mengambil kesimpulan bagi populasi. Nah, statistik inferensial ini berhubungan dengan uji hipotesa. Terakhir ini mulai menulis ya, disseminations of the research and its findings ya.
penelitian siap untuk ditulis dan dipublikasikan dengan ketentuan umumnya terdiri dari elemen berikut ya: introduction, literature review, methods, findings, discussions, conclusion gitu. Jadi ada beberapa elemen gitu ya. Umumnya sih seperti ini. Itu kalau kita menulis artikel jurnal, umumnya kita akan menemukan formatnya seperti ini. Terakhir gitu ya, Machines of Social Research gitu. Tujuan buku ini adalah untuk memberikan gambaran umum ya tentang proses penelitian yang juga memberikan saran tentang bagaimana hal itu harus dilakukan. Nah, meskipun kita dapat mencoba merumuskan prinsip-prinsip umum untuk melakukan penelitian sosial, kita harus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak selalu sesuai dengan rencana. Jadi peneliti pasti menemukan hambatan ya, jalan buntu, kesalahan, dan perubahan pada rencana penelitian ya. Maka dari itu eh, yang perlu kita ingat adalah tidak ada penelitian yang sempurna. Itu dalam sebuah penelitian pasti akan ada kekurangan. Nah, yang besar kemungkinan akan ditemukan oleh peneliti lain yang melakukan kajian literatur dari artikel jurnal yang kita tulis. Gitu. Jadi meskipun memang tadi persiapannya sudah matang, tidak menutup kemungkinan kita juga akan menemukan hambatan gitu, di saat melakukan proses penelitian. Itu sudah hal yang umum ya pasti. Gitu. Caranya ya tentunya kita harus mengetahui bagaimana mengatasi masalah tersebut. Gitu. Kita harus menemukan solusi, bisa dengan berdiskusi dengan dosen, dengan teman, gitu, sampai akhirnya kita bisa menemukan atau memecahkan masalah itu. Oke, demikian presentasi di chapter 1. Kita akan lanjut di chapter selanjutnya.